Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini saya sudah pasti ingin membahas tentang pertandingan antara Lazio versus Bayern Munich yang dimenangkan oleh Bayern Munich dengan skor 1-4 luar biasa, kemenangan telak di partai away. Ya, satu kaki Bayern Munich sudah ada lah ya di fase selanjutnya. And also Atletico Madrid versus Chelsea yang dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 0-1. Luar biasa nih ya, Thomas Tuchel clean sheet lagi, bisa menang lagi, only one goal, no problem. Yang penting bisa menang. Dan yang penting juga mereka bisa menang lawan lawan yang tangguh. Lawan-lawan yang tangguh. Nah, ngeri gak lawannya tuh 2 kali. Jadi mereka bertemu tim yang sudah punya sebetulnya tradisi yang bagus untuk lolos sejauh mungkin di Liga Champions ini, yakni sampai ke partai final. Memang mereka tidak juara dalam 2 kesempatan tersebut. Ya, lawannya kan adalah Real Madrid. Emangnya gampang kalahkan raja dari kompetisi antar klub Eropa, Real Madrid? Iya kan? Lihat saja faktanya, mereka sudah 13 kali menjadi juara di UEFA Champions League. Tapi biasanya lawan tim asal Inggris, Atletico tuh bisa menang atau bisa melewati mereka untuk lolos ke fase selanjutnya. Rekornya sih seperti itu. Kan musim lalu juga mereka bisa menyingkirkan Liverpool. Padahal mereka sudah tertinggal tuh di Anfield. Terlihat seharusnya Liverpool yang lolos, tapi mereka bisa comeback dan menang setelah menjalani extra time pertandingan yang luar biasa musim lalu. Kali ini mereka berhadapan lagi lawan tim asal Inggris, tapi ya tidak semudah itu dong. Beda Liverpool, beda juga Chelsea, karena Chelsea sekarang ditangani oleh Thomas Tuchel yang berpengalaman musim lalu membawa Paris Saint-Germain hingga lolos ke partai final. Kalahnya lawan siapa? Lawan Bayern Munich. Maka itu saya ingin singkat saja membahas pertandingan antara Lazio versus Bayern Munich karena saya gonta-ganti channel dini hari tadi. Nonton Chelsea juga, nonton Bayern Munich juga, ya gonta-ganti channel karena Chelsea terus terang it's not open game. Ya kan, terlihat bahwa Atletico hanya bertahan dan Chelsea terus possession dan terus menyerang. Jadi dari pertandingan Lazio versus Bayern Munich, Lazio juga sebetulnya bukanlah tim kaleng-kalengan lah istilahnya, tim papan atas di Liga Italia. Betul, form mereka musim ini tidak sebaik musim lalu. But still, mereka bisa menyulitkan Bayern jika Hans-Dieter Flick, pelatih dari Bayern, menganggap remeh Lazio yang sekarang ditangani oleh Simone Inzaghi. Ya, bukan Filippo Inzaghi. Ingat loh, Filippo Inzaghi itu adalah penyerang yang hebat ya. Simone Inzaghi, he's good. Tapi ya tentu kita lebih kenal Filippo Inzaghi ya, Pippo Inzaghi. Jadi, Simone Inzaghi ya kita tahu adalah pelatih yang berani menerapkan strategi menyerang dan ia juga lebih mengandalkan 2 wingback-nya untuk melakukan pergerakan cepat. Tapi sulit untuk menghadapi tim sekelas Bayern Munich yang memang juga melakukan serangan dari kedua sektor sayap mereka. Kita tahu bahwa ada 3 gelandang serang yang diturunkan oleh Bayern Munich dalam setiap game mereka, di mana 3 gelandang tersebut punya energi yang berlimpah. Nah, kenapa energi yang berlimpah? Karena pemain-pemain yang tampil dalam posisi tersebut mayoritas adalah pemain-pemain muda. Ya, tenaganya luar biasa, fisiknya luar biasa, ya, ditambah juga dengan nilai plus yakni visi permainannya bagus. Jadi sudah pasti akan menyulitkan tim-tim lawan karena mereka fleksibel sekali dalam pergerakan. Jika mereka mengalami deadlock, ada pemain yang bisa muncul dari sektor lainnya. Ya, siapa itu? Antara Joshua Kimmich atau juga Goretzka. Kan kita tahu mereka juga bisa mencetak gol. Di belakang sudah pasti Alphonso Davies, Alaba, Boateng, Schülle, dan juga kiper sweeper Neuer, Lewandowski still scoring. Dari Lazio saya bingung juga nih, Pepe Reina masih main. Tapi it's okay ya, penjaga gawang yang hebat, sudah 38 tahun jika saya tidak salah. Dan yang memang saya perhatikan di sini bahwa Lazio mengandalkan pemain-pemain dengan naluri menyerang di game ini. Luis Alberto, Milinko Savic, and then Lucas Leiva ya, mantan pemain Liverpool ini adalah defensive midfielder. Marusic, Lazzari, Immobile, wah luar biasa ya, goal scoring machine Korea. Secara permainan sebetulnya Lazio juga bisa menyerang ke pertahanan Bayern Munich. Bedanya para pemain Bayern bermain lebih tenang. Ya, karena mereka sudah punya mental yang kuat. Musim lalu juara dan tidak banyak perubahan dalam materi pemain mereka. Jadi chemistry mereka tetap jalan siapapun yang bermain di pertandingan ini kan, seperti Jamal Musiala yang dimainkan. Gelandang serang berusia 17 tahun. Luar biasa penampilannya di game ini. Selain juga mencetak gol, saya juga perhatikan ia beberapa kali memberikan passing-passing yang akurat dan ia terus memenangi duel-duel dengan para pemain Lazio. Jadi ketika para pemain tidak bisa tampil dengan ketenangan luar biasa lawan Bayern Munich,
tentu akan ada kepanikan yang muncul. Dan biasanya muncul kepanikan tersebut di lini pertahanan. Dan itu yang terjadi, teman-teman, di game Lazio versus Bayern Munich. Coba bayangkan, no dangerous situation, right? Musacchio memberikan back pass. Terlihat seperti back pass, tapi bagi saya terlihatnya seperti umpan ke Lewandowski. Karena back pass-nya tidak langsung mengarah ke Pepe Reina, seperti menyilang dikit. Ya enak juga tuh Lewandowski ya bisa mencetak gol. Walaupun memang tidak mudah ya mencetak gol tersebut. Ya harus melindungi bola ya, memproteksi bola, melewati Pepe Reina atau menghindar dari Pepe Reina dan baru kemudian bisa mencetak gol. Di sini saya tidak hanya melihat kesalahan dari Musacchio, tapi juga insting dari Lewandowski. Sepertinya ia punya feeling nih bahwa bisa saja ada back pass, bisa saja ada pemain Lazio yang membuat kesalahan. Dan kesalahan tersebut terjadi, maka itu jadi Lewandowski bisa mencetak gol di menit-menit awal kan? Iya betul, baru 9 menit atau 8 menit. And then the second goal by Musiala, kita lihat Goretzka memberikan umpan kan, no marking to Musiala. Dia dengan tenang bisa membidik dan melepaskan shooting. Great goal, saya suka pemain ini, permainannya cepat ya kan dalam cara menyerang, dan ia juga tangguh dalam urusan untuk mengcover lini tengah. Sané scored a great goal, tapi lagi-lagi kita tidak melihat marking dari para pemain Lazio karena para pemain Bayern memberikan pressure luar biasa, high line of defense, menekan para pemain Lazio agar mereka tidak bisa keluar dari area mereka. Mereka sempat keluar, mereka sempat memberikan true pass, tapi tidak ada yang akurat. Itu yang menjadi persoalan karena para pemain Lazio tidak mengambil inisiatif juga untuk melakukan pergerakan secara individu. Inisiatif tersebut dilakukan oleh para pemain Bayern kan, kita lihat Sané, Coman berkali-kali bisa melewati para pemain Lazio yang berada di lini pertahanan, dan Coman kita lihat ya melepaskan shooting dari dalam kotak penalti, bisa di save oleh Pepe Reina, but again no pressure, no marking ke Leroy Sané, dengan mudah ia bisa mencetak gol ketiga bagi Bayern Munich. And then the fourth goal, kepanikan ya kan, ini yang tadi saya jelaskan dari para pemain Lazio. Sebetulnya adalah crossing yang biasa saja dari Sané, bukan crossing ya, mungkin umpan ya, karena jaraknya dekat juga. Umpan dari Sané kita lihat diintercept oleh Acerbi, dan ia sepertinya kebingungan pada saat ia juga melihat kiri kanan, tapi ia intercept, justru bola tersebut masuk ke gawangnya sendiri. Korea bisa mencetak gol untuk memperkecil kan kekalahan dari Lazio, ya itu juga adalah gol individu. Nah itu yang tadi maksud saya kan, perlu pergerakan individu juga dari para pemain Lazio. Korea did it and he can score, tapi sudah terlambat. Lazio menciptakan beberapa peluang lagi, tapi penjaga gawang Bayern Munich kita tahu Manuel Neuer ini paling sulit untuk bisa dijebol gawangnya. Jadi ketika defense Bayern Munich ini memang tidak bermain baik, ya mereka masih bisa mengandalkan Neuer. Memang it does not always work in every game, but it works in majority of Bayern Munich game. Jadi Bayern ini bermainnya selalu tenang, bukan santai ya, tenang, kalem, percaya diri. Mereka perlahan-lahan membangun serangan, ya ibaratnya itu dia kan, mesin diesel. Perlahan-lahan mereka panas, ya kecuali jangan juga dikasih hadiah kan, seperti si Musacchio kasih itu, ya salah sendiri. Ada Lewandowski ini kan bukan penyerang yang kemarin sore. And then Bayern Munich can complete an amazing win, 1-4, satu kaki sudah berada di fase selanjutnya bagi Bayern Munich. And now pertandingan Atletico Madrid versus Chelsea, jalannya seperti apa? Ya kalau saya perhatikan one-sided, Chelsea yang lebih banyak melakukan serangan. Memang form Atletico akhir-akhir ini lagi menurun, mereka banyak kemasukan gol. Dan mereka baru saja kalah kan lawan Levante di kandang sendiri di La Liga. Jadi tentu secara mental ya mereka agak menurun ya, agak drop lah secara psikologis. Apalagi kita tahu bahwa begitu banyak pemain Atletico yang absen. Dari pemilihan pemain, Tuchel tidak ingin mengambil resiko untuk melakukan banyak perubahan. Kecuali memang yang cedera tersebut kan, Thiago Silva. Artinya Christensen, Rudiger dan juga Azpilicueta. Bagus chemistry mereka. Dibandingkan Rudiger, Zuma dan juga Azpilicueta. Ini mereka bisa saling menutupi nih, tiga pemain ini. Dan banyak halauan intercept yang mereka lakukan. Mendy hampir membuat kesalahan, tapi ya aman-aman saja. Kovacic, Jorginho, the best duet in midfield bagi Chelsea. Alonso, Odoi dikasih kesempatan lagi ya, tapi Tuchel memberikan pelajaran kan kepadanya, jika kamu tidak bisa perform seperti pada saat awal ia diberikan kesempatan oleh Tuchel, bisa saja ditarik kembali. But he played good in this game. Timo Werner, he cannot score the goal, tapi it's okay, ia melakukan banyak pergerakan tanpa bola, banyak pergerakan dengan bola yang menyulitkan para pemain Atletico Madrid di sektor defense. Mason Mount still one of the best player sejak Tuchel menangani Chelsea, dan juga pada saat era Frank Lampard
anak emas dari Frank Lampard dan sekarang menjadi key player bagi Thomas Tuchel. Oliver Giroud mendapatkan chance untuk bermain dari Atletico Madrid dengan begitu banyak pemain yang cedera. Mereka memberikan kesempatan kepada Llorente untuk bermain sebagai wingback, Lemar wingback sebelah kiri, Hermoso, Felipe, Savic, Jan Oblak penjaga gawang terbaik ya saat ini saya kira yang berada di La Liga. Sulit untuk menjebol gawang dari Jan Oblak ini, walaupun memang akhir-akhir ini ya banyak kemasukan gol, tapi saya kira dari musim ke musim ia konsisten untuk menahan gempuran dari para pemain tim lawan. Joao Felix, Correa, and Luis Suarez. Jalannya pertandingan tentu Chelsea akan keluar menyerang, karena mereka tidak ingin memberikan peluang kepada para pemain Atletico Madrid untuk berkembang dalam urusan mereka melakukan fast break apalagi counter. Jadi pressure-nya ini cukup tinggi dari para pemain Chelsea, high line of defense, dan para pemain Chelsea memilih untuk lebih cepat melepaskan passing agar memusingkan para pemain Atletico Madrid dalam urusan mereka menghalau bola, melakukan intercept atau juga membaca pergerakan dari para pemain Chelsea. This is a really good tactic from Thomas Tuchel. Ia bermain away dengan timnya, tapi dia juga tidak takut untuk menerapkan taktik yang ofensif. Sebaliknya, Atletico Madrid tidak bisa berkembang. Mereka lebih banyak menunggu di belakang karena terlihat bagaimana para pemain Chelsea mengambil inisiatif lebih awal untuk melakukan serangan. Ya, Simeone mengandalkan counter attack, tapi akan sulit mengandalkan counter attack saat para pemain Chelsea memang melakukan high pressing dan juga high line of defense. Dan akhirnya kan Giroud bisa mencetak gol. Umpannya dari Alonso sepertinya terkena Mason Mount, ya kan? Terus ke Giroud mencetak gol, dianulir pertama gol tersebut. Saya juga melihatnya offside. Tapi disinilah keuntungan adanya VAR, ya kan? Dan disinilah kita lihat bahwa VAR bisa memberikan detail ya yang memang kita tidak melihat pada saat terjadi proses gol tersebut. Ternyata bola tersebut kena kaki pemain Atletico Madrid yakni Hermoso, salah satu defender mereka, baru menuju ke Giroud dan Giroud melakukan bicycle kick. Ya, jarang nih sudah kita melihat gol ya dengan bicycle kick, tapi Giroud melakukannya dan bisa mencetak gol untuk kemenangan dari Chelsea. Memang di second leg akan berat bagi Chelsea sebab Mason Mount dan juga Jorginho akan absen. Mereka mendapatkan kartu kuning lagi di game ini, tapi mereka perlu melakukan foul tersebut karena mencegah para pemain Atletico untuk melakukan serangan. Sebaliknya dari Atletico juga Llorente ya, kalau saya tidak salah tuh terkena yellow card karena ia menghentikan Werner dalam pergerakan Werner pada saat ia sebetulnya jika bisa melewati Llorente sudah tinggal berhadapan dengan penjaga gawang Oblak. So secara permainan Chelsea unggul, secara ketenangan Chelsea unggul, secara ketangguhan Chelsea unggul, dan mereka juga betul-betul fokus untuk bisa membuka pertahanan dari Atletico yang bermain rapat dan padat di game ini. Atletico lebih banyak menunggu di belakang dan kemudian mencoba untuk melakukan counter, dan mereka bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan mencetak gol. Walaupun itu satu gol, but a win is a win. Ya, ini sangat krusial bagi Chelsea untuk tidak kalah dalam first leg ini. Jika Atletico menang di first leg ini, wah nanti main di Inggris bertahan total. Nah, itu nanti akan lebih sulit bagi Chelsea kan. Mengandalkan ball possession tidak cukup. Mengandalkan pergerakan dengan pemain tidak cukup. Yang diperlukan adalah keuletan para pemain untuk mencari celah di antara defense dari Atletico Madrid, dan itu dilakukan oleh Giroud saat ia berada dalam free position untuk melakukan bicycle kick. Jadi pintar juga ia mencari posisi. Jadi di sini saja saya akhiri konten saya, dan saya harapkan teman-teman juga bisa memberikan counter analisa dari analisa yang saya berikan di konten ini, dan terus tunggu konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dini hari Kamis saya akan siaran pertandingan antara Atlanta versus Real Madrid. Ya, teman-teman juga bisa menonton pertandingan tersebut di SCTV live. Dan ada salah satu fakta lagi yang perlu saya jelaskan, bahwa tim-tim yang berasal dari La Liga sudah kalah di first leg mereka. Barcelona, Sevilla, dan sekarang adalah Atletico Madrid. Ya, kita tunggu bagaimana kiprah dari Real Madrid. No hate, only football, salam sepak bola.